pasti ada daripada keduanya yang mengadakan. Apa dia nikmat apa yang keduanya, yang dua-dua tadi? Pertama nikmat ijad namanya. Nikmat kita dijadikan Allah. Nih badan awak nih. Kalau sudah nikmat kita dijadikan Allah, berwujud dia, bagaimana berikutnya? Wah, panjang ceritanya ini terus. Dan kedua nikmat amdad namanya. Setelah kita ada urusan, ada badan, mulai dari makan minumnya, dunianya, pekerjaannya, hartanya. Kalau dia memang betul-betul waktu dulu, waktu zaman dulu sebenarnya dia itu udah disiapkan oleh Allah nikmat iman. Kalau ini dijaganya sampai mati. Kemudian di dalam iman itu untuk kejahiran dia supaya membuktikan dia nyata bertuhan, nikmat Islam. Terus sewaktu badan itu hidup, makan minum dunia, ya nikmat Islam mengerjakan segala perintah, menahan diri daripada segala yang dilarang, tahan ini semua. Kalau seandainya dia sudah sampai masa akhir badan hidup, bukan berarti putus nikmat, tidak. Itu hanya memisahkan badan daripada ruh, supaya ruh menerima nikmat yang tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala, yaitu nikmat kubur. Mana dia? Dijadikannya lah kubur orang beriman ini suatu taman daripada beberapa taman surga. Sampai kapan? Nanti dari kiamat nikmat pula bertemu dengan Tuhan. Apabila sampai dia ditakdirkan memang betul-betul berjumpa dengan Tuhan dan masuk surga. Sampai kapan bisa habis? Miliaran juta tahun tidak akan habis nikmat itu terus diterimanya. Cuman perjuangan untuk mendapatkan ini sewaktu dia masih hidup saja lagi di dunia. Berhasil atau tidak dia di dunia ini, untuk persiapan dia pulang agar dia tidak kecewa kepada Allah Ta'ala. Kalau kita perhatikan, sebelum dia itu pulang, Allah telah mempersiapkan, memberikan nikmat pengenalan Tuhan kepada ruh kita masing-masing, yaitu alastu rabbikum. Wahai sekalian ruh, bukan akukah, ya bukan aku ini Tuhan, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita bilang iya. Diperkenalkanlah, dibuka hijab seterang-terangnya waktu itu, sehingga ruh dapat mengenal hak ketuhanan Allah itu tanpa ada sedikit pun terhijab. Maka pengenalan itu terus melekat, tidak lepas dan tidak lekang, tak pernah lupa. Tatkala ruh itu masuk ke dalam badan, pengenalan itu terbawa pula, terjahir pada badan. Kudrat kemampuan bergerak pada badan, iradat ada kemauan hati, ilmu ada pengetahuan, pemahaman, pengertian hati. Hidup karena ruh diletakkan pada badan supaya badan ini bisa hidup menurut janji yang telah ditetapkan. Mendengar sifat sama, kemudian melihat pada mata sifat basar, dan berbicara, kemampuan berbicara pada lidah karena kejahiran sifat kalam. Padahal ini badan semua benda mati. Daging benda mati, tulang benda mati, darah benda mati, lidah benda mati, biji mata benda mati, ya kan? Hati itu benda mati. Tapi kenapa kok sifat-sifat Tuhan ini jahir? Disitulah menunjukkan Allah itu sangat dekat kepada benda mati ini.
hai badan, ku kasih nikmat kau hidup ya. Ku perkenalkan diriku supaya kau kenal aku Tuhan. Selama badanmu hidup, ku beri kemampuan, yakni malakah dalam meraih takdirmu di dunia untuk mendapatkan rezeki yang udah kutetapkan. Setiap orang masing-masing punya batasan sendiri. Tapi ingat, yang paling mahal, alastu birabbikum itu jangan kau lupakan ya. Jangan sempat nanti kau bilang wala taqulu inna kunna an hadza minal ghafilin. Jangan bilang gitu lagi ya. Ya Tuhan, perjanjian waktu dulu kami di akhirat ini jadi lupa. Habislah kena masuk neraka, orang lupa sama Tuhan pula. Ini aja kita udah lupa. Tiap hari banyak lupa daripada ingat. Coba banding. Banding. Sedangkan sholat dikasih 5 menit aja pun tak kemana keliling dunia waraunya. Mana tuannya? Waktu sholat. Maka karena itu kukuhkan dan banyak latihan. Adapun ibadat-ibadat itu bukan amal. Amal memang bentuk jahil. Tapi yang dicari di situ adalah mendapatkan Allah yang membuat kita beramal, itu yang dicari. Jangan terhenti pada aku beramalnya. Kalau aku beramalnya ya syirik khafi. Amal kita ditolak, amal kita nggak diterima. Kita cari Allah yang menggerakkan kita beramal, itu yang dipandang waktu kita beramal tuh. Supaya kita pertemuan-pertemuan kepada Allah yang telah diterima oleh ruh waktu dulu itu, dia semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin paham dan semakin ngerti. Sebenarnya orang yang diberi umur panjang tuh pandangan kepada Tuhan semestinya semakin kuat, karena kesempatan untuk berada pada Allah tuh diberikan lama. Ini makin tua kok makin leler. Kenapa? Karena nggak ada latihan dia. Yang cuma adalah Pak, tapi belajar pun nggak pernah. Hah? Kalau macam ini, apa yang kau jawab nanti waktu pulang di sana, waktu di akhirat? Wala taqulu inna kunna min anna hadza minal ghafilin. Ya, jangan kau bilang nanti di akhirat, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami tentang persaksian ini kami udah lupa, nggak ingat lagi, habis kena masuk neraka. Udahlah, penghabisan, udah siap timbang-timbang amal, udah jalan saja. Nih, sana surga. Kalau kau berhasil, kalau enggak, ya kau juga dah. Apa aja enggak berbajau nyemplung. Sama Tuhan lepas. Nah, itulah nikmat dua nikmat tadi. Wah, sedikit lagi lah. Maka nikmat ijad itu berarti menghilangkan adam sabiq. Dulu kan kita nggak ada, iya, namanya Adam. Sebelum berwujud badan, Adam ini mendahului. Mendahului itu namanya sabiq. Ya, Adam sabiq. Ya, sebelum kita dulu ada, sebelum ada itu namanya Adam. Ya, ini mendahului ada badan. Enggak ada, sekarang ada. Mendahului itu namanya sabiq. Tapi
karena kerjanya tukang nyak sabit nyabik. Nah, itu namanya apa? Adam sabit. Dia balapan lupa. Dan jikalau tiada demikian itu, niscaya senantiasa kamu tuh maklum terus, tak ada terus. Orang gak diadakan pula. Tak neng walau aku mau berapa, orang gak ada. Nah tuh, maklum terus. Dan nikmat ijad. Apa nikmat ijad? Nikmat kita sesudah diadakanlah. Berarti menghilangkan adam lahik. Sesudah ada, kau terus ada. Rohanimu terus ada. Cuman ganti badan baru. Itu dimatikan itu supaya hikmahnya, supaya ganti badan baru. Kau nanti diabadikan, tapi untuk mendapat kau diabadikan, mau tak mau ini badan lama ini udah lapu-lapu ini diganti lah pula. Sana badannya nggak lagi berganti-ganti. Nah, tak lagi ketiaknya bau, wangi ini terus. Alah. Nah, itu namanya apa? Apa nama tadi? Lupa lagi. Adam lahir ya. Dan kalau tiada demikian itu niscaya panalah ia. Maka hak Allah Ta'ala juga yang memberi nikmat senantiasa selama-lamanya. Maka tiada dihinggakan nikmat baginya itu akan nikmat tak terhingga saking banyaknya. Ada akan datang lagi ya. Nanti sebentar lagi si Haris bawa itu kitab hikmah. Siapa yang pesan? Imam yang dulu baca ini? Iya. Nanti aja Pak. Nanti latihan gitu dulu. Nanti Pak ya. Dah. Ini perhatian kita meninggalkan diri, meninggalkan yang dilihat oleh mata, meninggalkan sekalian benda, meninggalkan alam, meninggalkan dunia, meninggalkan hayalan, meninggalkan pemikiran, meninggalkan segala sesuatu. Habis lepas. Kemana rohanimu? Mi'raj. Menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan segala yang diciptakan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa lambat-lambat ketinggalan zaman. Saya udah bilang duluan sebelum kita belajar itu ada persiapan untuk dapat. Bukan ini dianggap main-main. Ya Allah, Engkau suruh kami ini mengembalikan diri kami ke hadarat-Mu, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka serahkanlah diri kamu itu, jika benar kamu itu orang yang beriman. Maka karena untuk melaksanakan perintah-Mu ini, sekarang ya Allah,
kami serahkan diri kami masing-masing. Dan aku secara pribadi ya Tuanku telah meninggalkan diriku, keluar dari diriku, jauhi diriku, enggak aku lihat lagi diriku, sehingga aku nafsu tidak lagi melihat diriku, sehingga aku nafsu tak tahu lagi di mana diriku itu, tak nampak lagi diriku itu, karena dia udah kupulangkan habis kepada yang empunya hak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ah, keluar, tinggalkan habis, jangan ditengok lagi diri. Kalau mau jumpa Tuhan, kalau kau masih sangkut di dirimu, berarti perjalananmu masih terang. Kau nggak sampai-sampai pada Tuhan, iyalah orang aku tersangkut di diriku, wah macet. Pas ya, udah habis diri. Laksanakan masing-masing. Udah lepas? Udah. Sekarang ku tinggalkan. Yang di diri itu udah kupulangkan melihat mata. Walaupun mata sekarang ini aku tidak akan pernah ikut lagi melihat ikut melihat mata ini. Nanti aku jadi syirik. Coba kalian buktikan. Masih ikut juga kalian melihat yang melihat oleh mata? Syirik kalian kepada Tuhan. Sifat Allah tuh nggak boleh disarikatkan. Tak mau Allah tuh bersarikat di dalam sifat-sifatnya. Dia sendirian, biasa, dia miliknya bulat, jangan ada yang ganggu, jangan ada yang ngambil-ngambil, dan jangan ada yang ikut-ikutan lagi kemari. Lepas. Melihat mata kita buktikan. Diri udah lepas, udah. Melihat mata, udah. Saya tinggalkan dulu ya, saya nggak mau lama-lama. Tahu hati, yang tahu ruangan, tahu diriku, ini ilmu Allah meliputi pada sekalian langit dan bumi, dan juga meliputi pada badanku. Di badan itu ada hati itu menerima ilmu Allah. Maka yang tahu ruangan ini adalah ilmu Allah, bukan hati badanku. Bisa lepas? Bisa. Kuncinya di mana ya? Kuncinya badanku cuman benda mati, saripati tanah. Ya di mati itu ajalah. Yang hidup Allah. Allah nampakkan hak ketuhanan pada badan benda mati ini. Dia berkudat, dibuatnya badan ini dulu. Dia punya iradat, dibuatnya lah apa yang terjadi pada hari ini. Itu iradatnya. Dia yang punya ilmu, nah ini dah tahu. Dia yang punya sama, mendengarlah telinga ini. Dia yang punya basar, melihatlah mata itu. Dan dia yang punya kalam, nanti berkata-kata, bercakap, membaca, berzikir, lidah ini. Dah bis. Sekarang diri, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam dianggap sudah pulang kepada yang punya hak ya. Siapkan 1, 2, 3, habis. Jangan ditengok lagi diri. Jangan diambil lagi itu sifat-sifat Tuhan yang ada di diri. Dari sini kawan. Baru kita bermi'raj lagi kepada yang di luar diri. Mana? Ini mata melihat, tidak pernah aku lagi mau melihat ruangan di dalam mata nih. Biar aja melihat nih sifat basar Allah, nggak boleh ku ganggu-ganggu. Allah melihat ruangan nih, bukan aku. Aku hatiku nggak boleh nengok tikar. Ini asal latihan nengok tikar aja kerjaan. Mana bisa? Nengok warna karpet aja tak kerjaannya. Tinggalkan sekarang ini. Udah dilatih supaya tinggalkan semua. Ini kan bukan Tuhan kan? Segala sesuatu yang bukan Allah tinggalkan. Jangan lagi dihadapi oleh hati. Wes.
Udah habis, anggap habis ini udah bagus ini, baru tinggalkan seluruh wujud alam. Wujud alam, saya kasih batasi 1, 2, 3, tak ada aku dalam dunia lagi. Aku udah terlepas daripada wujud alam lah. Kenapa? Itu wujud alam, itu wujud Allah. Kalau aku ke situ nanti gua wujud. Mendekatinya pun aku nggak berani. Nengoknya pun aku nggak berani. Dia tuh kemana? Supaya untuk menjaga hak Tuhan itu jangan terlanggar sedikit pun, maka aku lebur, hancur, sirna, lenyap, panah, habis. Terus semata-mata nggak punya wujud lagi sedikit pun. Saya kasih 3 menit dari sekarang. Silakan. Jangan punya wujud lagi dalam dunia. Ini praktek langsung. Siapa yang berhasil, siapa yang gagal, apa yang buat. Nggak ada main-main. Rasakan di batin. Aku ada pengadam dunia. Ini badan tanah. Tanah itu alam. Alam itu kejairan wujud Allah. Jadi urutannya. Terus panah habis. Supaya jelas, mengesahkan Allah itu jelas dia, bukan hanya cerita-cerita mengesahkan. Langsung dengan pengalaman batin. Dia nampak dengan kasab bahwa wujudku sudah tidak ada. Mata kepala nengok, wujud badan ada. Tapi secara kasab, pengalaman batin dengan zauk, aku tidak ada wujud. Yang ada cuma wujud Allah. Di mana kau nampak? Allah bukakan batin hatiku. Bahwasanya yang berwujud pada alam ini adalah mazhar wujudnya sangat jelas di batinku. Pandangan indah disebut dengan pandangan kasab. Itulah di situ pandangan untuk bermarifat. Gak bisa marifat itu hanya diucap-ucapkan, gak bisa. Harus pengalaman yang dialami oleh rohani yang dianugerahkan Allah, bahwa orang itu berada pada Tuhan, berada pada Allah, atau sedang berada pada alam, atau berada pada dirinya. Itu nanti anugerah Tuhan kepada masing-masing. Tinggal 1 menit. Makin gak ada terus, makin gak ada merasakan dia berwujud dalam dunia. Kalau dia dapat dia mengenal Allah, bahasa yang berhakikat berwujud ini cuma Allah. Melihat tahu mendengar yang ada pada diri kita itu sifatnya. Keberadaan alam yang sangat banyak, ciptaan ini bermacam-macam, aneka ragam warna, bentuk, kejadian dan sebagainya, itu asmanya sangat banyak. Dan segala kejadian yang berlaku pada alam ini itu adalah af'al daripada kudai iradatnya. Kalau udah nampak ini, baru dia hakikatnya mengenal Allah. Dengan pandangan apa? Pandangan kasab, bukan dengan akal pikiran. Maka karena itu, seandainya rohaninya dapat mengenal Allah seperti diceritakan ini, maka sudah ada awal agama di dirinya. Oh, awal agama di sini, ya. Permulaan agama di sini, ya. Awaluddin ma'rifatullah. Tinggal 1/2 menit. Siap-siap semua. Rasakan. Aku nggak ada di ruangan, aku nggak ada di alam dunia. Badan yang ada di ruangan itu bukan urusanku. Itu hak Allah, tanda Allah itu. Gak ada urusanku di situ. Habis waktu. Kita lihat keberadaan Pak Parmin benar apa enggak
rohaninya itu, batinnya itu, dia merasakan tidak ada wujudnya sama sekali. Cuman ada satu wujud Allah yang meliputi pada sekalian alam. Betul apa enggak? Silakan Bapak. Saya harap yang berikut mengiringi perjalanan batin ini supaya dapatnya dia bertemu dengan Tuhan sewaktu di dunia ini. Di sini tanya apabila udah pasrah habis-habis, waliman khafa maqama rabbi jannataini, dan bagi orang yang takut terambil hak Tuhan dia dapat 2 surga. Pertama pertemuan dia di dunia ini, yang kedua surga pertemuan nanti di akhirat. Kita melihat yang kedua berikutannya, sudah bisa dia memang merasakan tidak ada wujudnya sama sekali di dalam dunia atau dia masih punya wujud ya. Tengok sudah tidak ada sekarang. Bagus. Yang berikut saya kepingin juga bersih supaya jangan ada keruh-keruh dengan benda-benda dunia segitu, supaya dia berhadap pada Allah itu dengan sangat bersih, lancar perjalanannya, tidak ada sangkut. Alhamdulillah. Yang berikut, apakah sudah dapat atau belum menerima karunia Allah ya? Kalau dia masih tahu alam dunia belum? Kalau dia masih tahu panah juga belum sampai. Kita tengok dulu sampai di mana perjalanan batinnya. Silakan. Sungguhi kalian-kalian tuh. Ini nggak ada main-main ceritanya ini. Kalau belajar sungguh-sungguh, saya bilang kan persiapannya. Bukan asal Rabu datang. Persiapan nggak ada, capek. Bagus. Yang berikut kita tengok. Bisa apa nggak terlepas dia dengan alam dunia ini? Nampaknya belum kali. Lepaskan dulu. Sehingga dia bersendiri, sudah bersendiri, lebur, hancur sinarnya, setelah itu habis dalam wujudnya. Baru betul. Jadi nggak ada kaitan nih batin itu dengan tahu alam dunia. Jangan. Sangkut itu perjalanan. Nah itu baru terlepas. Hingga kepanaan, sirna, lenyap, habis. Nggak ada sampai semata-mata hakikatnya. Aku hakikatnya nggak ada wujudku, baru betul. Kalau masih merasa berwujud belum. Terlepas dengan alam dunia harus jelas. Ini ada kaitan. Alam dunia kaitannya dengan Allah. Kita jangan mencampuri Allah. Nggak boleh. Dua nanti. Sementara alam dunia itu kejaran wujud Allah yang sah. Ikut-ikutan kemari. Mendekati kepada sirkon. Lepaskan. Nampaknya, tengok. Dia matanya nengok tikar, hatinya masih nengok tikar, ya. Yang berikut dia sudah ini sudah tahu dia jangan. Belum dapat ya? Tunggu sebentar. Pindah ke dekat pintu. Soek. Jangan ada tahu ruangan diri alam dunia sedikit pun lagi. Jangan ada kaitan tautan apapun lagi.
harus lepas habis sebab kita mi'raj. Tidak terikat dengan sesuatu yang selain Allah. Periksa lah di batu itu apa enggak. Itu panah harus lewatkan lagi sampai panah itu sehabis panah, sampai dia hakikat sebenarnya. Mana hakikat sebenarnya? Aku memang rupanya tidak ada. Baru itu saudara, atau udah panah di masa ini mudah aja. Banyak silakan. Hah? Ada panah, ada. Tinggal enak aja, tinggal menghaluskan diri ya. Tapi kalau panah belum bisa dia narak. Ini sangat menentukan waktu kematian dan akhirat. Ingat, jangan dianggap ringan. Sangat menentukan waktu kematian dan alam akhirat di kubur sampai ke alam akhirat sana. Kalau mau berhasil di dunia nih, waktu menyawa nih, waktu bernapas dulu kalau mencari. Kalau enggak, bukan nggak mati, disentap mereka Israel. Wah, disuruh paling guys besok Rene tak sentap. Habis sakitnya nggak nanggung. Kalian biarkan aja gitu. Jangan. Siapa lagi berikutnya nih? Kali. Wah, kali juga. Jangan sempat gagal. Awalnya semakin lemah, tua, asal jangan pikun aja ya. Tinggalkan diri dulu, harus nampak nyata jelas. Terpisah dengan diri itu harus jelas ya. Ini belum. Harus terpisah dengan diri itu harus nampak jelas ya, terpisah. Menunjukkan aku di belajar mati. Menunjukkan aku di belajar mati. Sebab ini disuruh Nabi, mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kau mati. Di mana aku belum lepas, kita buktikan. Matanya nengok diri, nengok ruangan. Hatinya nengok diri, nengok ruangan. Berarti saya minta dia supaya duduk sebentar ya. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau berhasil belum berhasil, kalau gagal pun gagal. Tengok kahar ya. Ya kan? Itu kahar. Mana kedudukan kahar? Ada nggak hubungan di dalam dunia lagi? Itu panah. Lewatkan panah lagi supaya aku nggak ada hubungan dengan panah. Panahnya perjalanan itu supaya aku hakikatku semata-mata gak ada betul. Itu aja yang ku cari supaya aku jangan mencampuri urusan Allah sedikit pun. Ini enak kayak gini nih. Inilah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Adakah tidak dengan ingat Allah sampai kemari ini hati sangat tenang. Silakan Kak. Ini nggak bisa dibayar dengan sejuta dolar, nggak bisa. Anugerah Tuhan ini. Pakai apa kita bayarnya? Amal 10 tahun belum pasti bayarnya. Nggak akan dapat. Karena Tuhan sangat mahal nilainya. Sebab ini melatih diri supaya kita siap untuk pulang. Siap-siap kalian semua ya. Panah, lebur, habis, nggak punya wujud. Kalau bisa langsung kalian tahu wujud, tak apa-apa lagi saya nyuruh. Apa pula bertingkat-tingkat lagi.
Alhamdulillah. Berikut. Tadi. Mana? Ada di? Ada dua lagi. Lihat. Perjalanan 1 detik kau gak ada dalam dunia, Adi. 1 detik perjalanan kau gak ada dalam dunia, batinmu. Dunia tinggal semua, udah pulang kepada Allahnya. Dan kau menempuh panah. Mana dia panah itu? Sampai habis kau semata-mata gak ada. Buat habiskan lagi, sekali lagi, sampai habis tuntas, lepas. Nah, kau kenali ya, kau kenali kayak gini nih, baru kau takbir sholat. Ini bisa nggak usah jadah takbir, apa ada kiamat lah, silakan. Saya nggak mau lama, cuma 1 detiknya perjalanan, bukan lama. 1 langkah orang mukmin tidak lagi berhadap pada dunia, itu orang mukmin. Kalau enggak 1 langkah dia menghilangkan dunia, berarti nggak mukmin, berarti fasik kah, zalim kah, nggak tahu lagi. Bagus, berikut saya periksa dulu. Bisakah sampai detik dia udah meninggalkan dunia dan segala isinya, sehingga dia nggak merasa lagi aku ada di dunia, masuk aku ke panah langsung, bisa? Terus aku semata-mata nggak ada. Alhamdulillah, silakan. Jangan lama ya. Perjalanan sangat cepat. Nggak tahu kemarin ke sholat. Jadi aku kan nggak ada. Yang tahu kemarin ke sholat Allah lah. Salah. Siapa nih namanya? Nurlan. Nah, Nurlan ini udah lawas nih kan, dan biasanya bagus nih jadi ini. Coba buat langsung, semata-mata nggak punya duit, Nurlan. Silakan. Benar lawas. Mari patuh cepatnya. Tidak ada lama-lama. Mi'raj itu nggak tangguh, lebih cepat dari cahaya lagi. Itu menunjukkan dia nanti meniti tiada tiada salam mustaqim, seperti macam kilat menyambar. Kenapa? Latihan di dunia aku maripatku macam kilat. Jangan ngesot. Hawa panas naik ke atas, di bawah neraka nyala-nyala. Kalau mau subuhi jangan rabunya aja. Nah, malam nanti udah ada di rumah lagi. Pagi Jumat sudah ada. Ini nggak tahu saya nama ini ya. Coba kita tinggalkan dulu. Ya Allah, ini diriku tinggalkan, pelepas aku belajar mati. Langsung dulu pertama lepaskan diri dulu. Kulepaskan pandangan mataku kepada benda warna karpet, warna hijau, tikar, ruangan, lepas. Sampai nggak nampak lagi, ku tinggalkan itu. Sejauh-jauhnya ku tinggalkan.